Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-qawiyyil matin, al-mun'imi 'alal mu'minina wal kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para syaraib, demikian pula para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia yang selalu kita terima, dan juga puji syukur kehadirat Allah atas umur atau usia yang diberikan kepada kita, sehingga kita pada saat ini dapat bertemu kembali pada bulan yang penuh berkah, bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab adalah satu bulan yang sangat dimuliakan, sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Rajab termasuk Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang diharamkan untuk berbuat sesuatu yang tidak baik. Di samping itu juga bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Di dalam kitab tafsir, beberapa tafsir disebutkan bahwa amal ibadah yang dilakukan pada bulan Rajab ini akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan demikian pula maksiat atau dosa yang dilakukan oleh hamba Allah, maka itu pun juga akan berlipat ganda dosanya. Para muhibbin rahimakumullah, dengan ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar bisa memanfaatkan bulan yang penuh berkah ini dengan memperbanyak amal-amal kebaikan, amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat salam juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, sahabat, zurriyat, dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, as-suratul khamisata asyara min suwaril Qur'an, suratul Hijr, makiyatun wa ayatuha tis'un wa tis'una ayah. Surat yang ke-15 dari surah-surah Al-Quran, yaitu surah Al-Hijr. Surat Al-Hijr ini diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ayat-ayatnya berjumlah 99 ayat. Surat yang ke-15 ini dinamakan dengan surat Al-Hijr karena di dalamnya ada mengisahkan tentang Ashabul Hijr. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin fa akhadhathumus sayhatu musbihin fama aghna anhum ma kanu yaksibun." Artinya, sungguh mendustakan itu orang-orang Hijr akan Rasul Allah. Kami datangkan kepada mereka ayat-ayat kami, tanda-tanda kami, maka adalah mereka berpaling daripada ayat-ayat kami. Mereka itu memahat gunung, mereka jadikan rumah mereka, dan mereka merasa aman di dalamnya.
Maka datanglah kepada mereka petir yang sangat dahsyat di waktu subuh, maka tidak bisa mengayakkan daripada mereka sesuatu yang mereka usahakan. Para muhibbin rahimakumullah, Hijr itu adalah hiyal Madinah bainal Hijaz wasyam. Hijr itu satu kota, nama kota, letaknya antara Hijaz atau antara Madinah dengan Syam, Syria atau Suriah. Sekarang Al-Hijr ini masuk di dalam wilayah Arab Saudi. Jadi kalau orang dari Madinah hendak ke Suriah itu melalui kota yang namanya Hijr. Fiha qabilatu Thamud qaum Salih alaihi salam. Pada Hijr itu bertempat kabilah yang bernama Thamud, yaitu kaum Nabi Saleh alaihi salam. Dahulunya Hijr itu ditempati oleh kabilah bangsa yang bernama Thamud, kaumnya Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh adalah salah satu nabi yang wajib kita imani keberadaannya, kerasulan dan kenabiannya. Nabi yang kelima di antara 25 nabi, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Dalam beberapa kitab tarikh disebutkan bahwa Saleh itu adalah bin Ubaid bin Masih bin Ubaid bin Hajir bin Thamud bin Abir bin Iram bin Sam bin Nuh alaihi salam. Saleh keturunan Nabi Nuh yang ke-9. Nah, jadi orang-orang yang berada di Hijr itu adalah kaumnya Nabi Saleh. Nabi Saleh mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena selama itu kaum Tsamud itu menyembah berhala-berhala. Allah utus Nabi Saleh mengajak mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin. Kami datangkan kepada mereka itu orang-orang Hijr ayat-ayat kami, mereka berpaling daripada ayat itu. Nabi Saleh mengajak mereka supaya mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, jangan lagi menyembah patung, menyembah berhala. Mereka berkata, wahai Saleh, kami mau menuruti apa yang dikatakan engkau, asalkan engkau memberikan sesuatu tanda tentang kebenaran engkau. Ujar Nabi Saleh, apa yang kamu minta? Mereka menunjuk kepada sebuah batu yang besar di sebuah gunung. Mereka berkata, wahai Saleh, kalau engkau bisa mengeluarkan seekor unta dari batu itu, kami percaya. Batu yang besar itu nanti dibalah keluar unta di situ, kami percaya. Kalau kamu kata kau macam itu, kami kada percaya. Untanya nang ganal, paling ganal unta nang kada ada sesamaannya. Imbah unta tuh keluar daripada batu, beranak pulang inya, anaknya langsung ganal kayak mamanya juga. Amun nikah mahakun macam itu mah ada akan kami percaya. Nabi Saleh alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya dikabulkan Allah. Batu yang besar gunung tadi pecah, keluar unta yang sangat besar. Begitu unta keluar, unta itu melahirkan anak nang ganalnya sama lawan mamanya. Nah, dengan demikian itu sebagian mereka ada yang beriman kepada Nabi Saleh dan sebagian besar masih ada beriman kepada Nabi Saleh alaihi salam. Nah, jadi unta disebut naqatullah, disebut unta Allah. Kenapa? Karena lahirnya ajaib. Nabi Saleh berkata, ini unta, jangan diganggu.
Siapa-siapa yang mengganggu ini unta, berarti dia akan mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa tafsir disebutkan bahwa di kota itu ada sebuah sumur yang di tempat minumnya orang-orang sana. Nah, kalau unta itu minum di sumur, habis sesumuran banyunya. Karena untanya sangat besar. Nah, jadi begilir hari ini giliran unta minum, esok kan orang kampung datang buang ke situ. Banyunya habis. Nah, akhirnya mereka orang-orang yang kafir kepada Nabi Saleh alaihi salam tadi menyembelih itu unta. Mereka sembelih itu unta dan mereka menantang, wahai Saleh, mana yang kau janjikan azab Allah itu? Fa'akhazathum as-sayhatu musbihin. Datanglah kepada mereka petir yang sangat dahsyat di waktu pagi. Fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Tidaklah bisa mengayakkan daripada mereka yang mereka kerjakan, walaupun mereka tinggal di dalam gunung, tapi karena petir itu semuanya binasa, semuanya mati. Najallahu salihan wa man ma'ahu wa ahlaqallahu ahla 5,000 baitin. Allah menyelamatkan Nabi Saleh dan orang-orang besertanya. Menurut sebahagian riwayat, yang beriman kepada Nabi Saleh cuma 120 orang. Yang lainnya Allah binasakan sebanyak 5.000 penghuni rumah. Nah, rumah tuh 5.000 buah, habis semua matian. Sarumah tuh kada seekor orangnya. Summartahala Saleh ila Makkah wa tuwfiya fiha wa umruhu 58 sana. Kemudian Nabi Saleh pindah ke Mekah dan beliau diwafatkan di Mekah, umur beliau 58 tahun. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi hijir tempatnya kaum Nabi Saleh sampai sekarang masih ada bekas-bekasnya. Ibnu Umar meriwayatkan, mararna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-hijr. Faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulu masakin alladziina zalamu anfusahum illa an takunu bakin hadaran ayusibakum mislu ma asabahum. Rawahul Bukhari. Nabi kita beserta para sahabat lewat di kota Hijr tadi. Hijr tempat kaum Nabi Saleh yang penduduknya diazab, disiksa, diturunkan azab oleh Allah. Lalu Nabi kita di situ berkata, ujar Nabi kita, jangan kalian masuk ke tempat-tempat orang yang disiksa kecuali kalian menangis. Khawatir kalau menimpa akan kalian seperti apa yang menimpa mereka itu. Nah, jadi Rasulullah lewat di situ dalam keadaan takut dan cepat meninggalkan tempat itu. Sampai-sampai beliau berkata, jangan hendak minum air yang ada di situ, karena itu air bekas minumnya orang-orang yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama mengkiaskan, mengihtimalkan demikian pula halnya kalau kita lewat di kubur-kubur orang kafir. Kalaupun kita lewat di kubur orang kafir, kita ada perasaan takut kalau azab dalam kubur ini mengeluar ke kita. Dan kita disuruh untuk bercepat meninggalkan kubur-kubur orang kafir itu. Ada kuburan Cina, nang kafir-kafirnya, ada kuburan orang-orang kufar. Kita lewat, kita disuruh belaju di situ. Karena mengiaskan tentang ashabul hijr tadi. Para muhibbin rahimakumullah.
Surat Al-Hijr sebagaimana surat-surat Al-Quran yang lain banyak memberikan petunjuk dan arahan kepada kita untuk selalu berada di jalan yang lurus. Di antaranya surat 90, ayat 92 dan 93 yang berbunyi bahwa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala bersumpah bahwa rabbik, demi Tuhan engkau, sungguh kami akan menanya mereka manusia itu nanti seluruhnya pada hari kiamat. Sungguh kami akan menanya mereka itu seluruhnya dari apa yang mereka kerjakan, terkecuali orang-orang tertentu yang tidak ditanya lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yakhtu khatwatan illa su'ila anha ma arada biha." Tidak ada seorang hamba yang melangkah satu langkah melainkan dia nanti ditanya apa tujuannya melangkah itu dan mau kemana dia melangkah itu. Allah nantinya menanya manusia itu, bukan Allah tidak tahu apa yang manusia kerjakan, tapi Allah menanya itu adalah untuk menyenangkan orang-orang yang takwa dan untuk menghinakan orang-orang yang durjana. Setiap langkah yang kita lakukan akan ditanya oleh Allah. Kamu pada hari anu, jam anu, lewat sekian melangkah kemana? Itu terjadi pada waktu penghitungan amal. Amal baik kita dihitung, amal buruk kita dihitung, waktu dihisab. Di situ kita akan ditanya segala sesuatunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanas'alannahum ajma'in, kami tanya mereka dari yang mereka kerjakan. Apa-apa yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia di waktu itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu 'alal 'abdi as-shalah." Rawahu An-Nasa'i. Pertama yang dihisab, pertama yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala atas hamba, salat, sembahyang. Kayak apa jar Tuhan sembahyang ikam, mulai ikam balik sampai ikam mati, cukup kada sembahyangnya? Nah, ditanya, yang pertama ditanya dari seorang hamba adalah tentang sembahyang. Qala Yahya bin Sa'id balagani anna awwala ma yunzaru bihi min 'amalil mar'i as-shalah fa in qubilat minhu nudhira fi ma baqiya wa in lam tuqbal minhu lam yunzar bi syai'in min 'amali. Sesungguhnya awal yang diperiksa dari perbuatan amal seorang hamba adalah sembahyang, salat, karena ini tiang agama. Jika diterima sembahyang itu, baru diperiksa amal ibadah yang lainnya. Wa illam tuqbal minhu, jika tidak diterima sembahyang itu dari seseorang, lam yunzar fi syai'in min amali, tidak ditengok lagi amal-amal yang lainnya. Sembahyang diperiksa, sembahyangnya kada biris. Hajinya Allah kada memeriksa lagi. Zakatnya Allah kadang memeriksa lagi, puasanya kadang memeriksa lagi. Kenapa? Sembahyang sudah kada biris, berarti yang lainnya semuaan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya sembahyang. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yunzaru min 'amalil 'abdi yaumal qiyamah as-shalah. Fa in wujidat tammatan qubilat minhu wasairu amali wa in wujidat naqisatan ruddat alaihi wasairu amali." Awal yang diperiksa dari amal seorang hamba pada hari kiamat itu adalah sembahyang. Jika sembahyang itu didapati sempurna,
maka sembahyang itu diterima dan amal yang lainnya pun diterima Allah. Tetapi jika sembahyang itu didapati kurang, ruddat alaih wasairu amalih, sembahyang itu ditolak dan seluruh amalnya. Nah, jadi satu kewajiban bagi kita belajar sembahyang. Kalau sembahyang kita kada belajar atau belajar cuma kada serius, jelas sembahyang kita banyak luputnya daripada kana. Nang belajar sungguh pun belum tentu bisa memeraktikkan pelajaran-pelajaran yang ada dalam sembahyang itu. Ya, sembahyang tihang, kalau tihang ini tegak, nang lainnya nyaman aja mandaki lagi. Kalau tihang pirut, semuaan pirut. Takutnya tukang itu. Kalau tihang nih pirut sudah berdahulu, kan nang ratanya lagi semuanya. Nah. Jadi sembahyang kita ini kita wajib berusaha supaya sah dan supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar sah, bukan hanya sekedar lulus kewajiban, tapi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sembahyang itu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan serapi-rapinya. Para ulama mencontohkan, kalau kita hendak memberi seorang raja pakaian, tentu kita mencari pakaian yang paling baik, yang paling rapi, yang paling indah, supaya raja berkenan menerima dan memakai. Maulah kita memberi raja pakaian nang kada bekima sebahagiannya, atau kimaknya pacul, kantungnya pirut. Jangankan raja memakai, bisa ditangkap raja nang memberi itu karena dianggap maulu-ulu. Nah demikianlah sembahyang. Serapi-rapinya, sebagus-bagusnya kita laksanakan sembahyang itu. Nah sembahyang kita supaya diterima, supaya sempurna, pertama kita laksanakan syarat dan rukunnya serta adab-adabnya. Itu pertama. Syarat sembahyang kita laksanakan, rukun sembahyang kita laksanakan, adab sembahyang kita laksanakan. Yang kedua, menghindarkan dari yang membatalkannya. Yang ketiga, pakaian, tempat, badan tidak ada mengandung yang haram. Tempat kita sembahyang, pakaian yang kita pakai sembahyang, dalam parut kita kada ada yang haram. Kalau ada, membuat sembahyang kita tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk. Selanjutnya adalah khusyuk. Karena sembahyang itu diterima oleh Allah seapa kadar khusyuk kita. Penyempurna sembahyang adalah sembahyang berjamaah. Nah, itu penyempurnanya. Karena Rasulullah mengatakan la salata li jalil masjid illa bil masjid. Tidak sempurna seseorang tetangga masjid, sembahyangnya tidak sempurna kecuali berjamaah di masjid. Dinukil daripada para ulama, orang-orang yang selalu sembahyang berjamaah 5 waktu itu akan diberi Allah 5 perkara. Pertama, yurfa'u anhu dhiqul aish, diangkat daripada dia kesempitan hidup. Orang yang sembahyang 5 waktu berjamaah, hidupnya kada akan dililit hutang, hidupnya kada akan bangkrut, hidupnya kada akan kesulitan. Yang kedua, yurfa'u anhu adzabul qabri, diangkat daripada dia azab kubur. Yang ketiga, yu'ta kitabahu biyaminih, nanti akan diberi catatan amal, dia menyambut dengan tangan kanannya. Yang keempat, yamurru 'ala sirat kal barqil khatib, dia lewat di siratal mustaqim seperti kilat yang memancar. Yang kelima, yadkhulul jannah bighairi hisab, dia masuk surga tanpa pertanyaan, tanpa hisab, asal 5 waktu itu berjamaah.
Kalau kada berjamaah paling-paling inya garing. Atau ada keuzuran yang membolehkan dia untuk meninggalkan jamaah. Orang sembahyang berjamaah matinya masuk surga bighairi hisab. Nah kita lihat akan bang orang yang aktif 5 waktu sembahyang berjamaah tuh. Kita lihat akan orangnya kayak apa. Karena matinya kada dihisab. Nah kebanyakan orang nang kawa aktif sembahyang 5 waktu berjamaah ini adalah orang nang kada banyak berisi pekerjaan. Orang nang kada banyak berisi jabatan. Orang nang kada banyak berisi harta benda dagangan. Nah, latihan di masjid 5 waktu tuh adalah pejabat-pejabat kadanya kau sembahyang berjamaahnya aur. Makanya matinya dihisab paina. Orang-orang nang kaya raya nang banyak berisi harta, sibuk mau si harta, kaulah sembahyang berjamaah 5 waktu, kadanya kawa. Makanya matinya dihisab. Nang sembahyang berjamaah kawa 5 waktunya orangnya fakir miskin, pensiunan sudah. Nang kada ada pekerjaan lagi. Makanya orang nang kawa 5 waktu berjamaah 5 perkara dari diberi Allah. Yang terakhir adalah masuk surga bighairi hisab. Nah kalau sembahyang kita diperiksa nantinya ditanya oleh Allah sempurna, tegak. Amal ibadah yang lainnya pun ikut tegak, ikut pula diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah jadi sembahyang sesuatu yang wajib kita pelajari dengan sungguh. Nang belajar pun belum tentu bisa mempraktikkan pelajarannya kalau tanpa dilatih dengan benar-benar latihan. Para muhibbin rahimakumullah. Setelah itu apalagi yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Wasu'ila, ditanya manusia an malihi, daripada hartanya, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta kita akan ditanya di mana kita mendapatkannya dan pada apa kita menggunakannya. Ini yang ditanyakan oleh Allah. Fa rabbika lanas'alannahum ajma'in. Demi Tuhan engkau mereka akan kami tanya seluruhnya. Pertama sembahyang ditanyakan Allah, yang kedua harta, dari mana mendapat harta, bagaimana menggunakannya, ditanya oleh Allah. Dalam kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami disebutkan bahwa menggunakan uang walaupun 1 sen untuk maksiat kepada Allah minal kabirah, termasuk dosa besar. Minal kabair, termasuk dosa besar. Menggunakan uang untuk maksiat walaupun 1 sen termasuk dosa besar. Kenapa? Alasannya karena itu kufur nikmat. Kufur nikmat. Allah mengatakan wala in kafartum, jikalau kalian kufur nikmat, inna azabi lasyadid, azabku sangat dahsyat. Apalagi lebih pada sasin. Nah, dalam penggunaan duit kita mesti yakin bahwa duit ini dibelanjakan bukan pada barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati kita bertukar. Nang pajang ditukarnya pajang maksiat atau kada. Wa kadzalika jahuhu, demikian pula ditanyakan kepada seseorang itu jahnya, pangkatnya, kedudukannya, jabatannya. Artinya apa? Min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Kamu ditanya nantinya tentang jabatan. Bagaimana kamu cara mendapatkan jabatan itu? Kamu ketua ini, ketua itu, pejabat ini, pejabat itu. Bagaimana kamu cara mendapatkan jabatan itu? Bila cara dengan cara-cara yang diharamkan, cara menyogok, cara itu, selamat sudah. Dari jalan yang benar,
karena rakyat menghendaki tanpa diiming-iming dengan materi jadi seorang pejabat. Benar caranya. Bagaimana kamu menjalankan tugas jabatan kamu itu? Apakah di jalan yang benar? Akan ditanya. Makin banyak jabatan seseorang, makin banyak pertanyaannya. Para muhibbin rahimakumullah. Sesudah dia dihisap sedemikian rupa, selesai hisapnya, Allah menanyakan kepada orang itu, wahai fulan, apakah kamu ada hak pada orang lain? Apakah kamu pernah dizalim oleh orang lain? Katakan siapa yang menzalim kamu. Nah, di situ kita akan mengatakan satu persatu orang yang pernah menzalim kita, walaupun itu anak kita sendiri. Nah, di situ kita menyambati si anu pernah berhutang lawan ulun kada bayar, si anu pernah membunguli ulun, si anu pernah menipu ulun, si anu pernah menjuali ulun barang palsu, si anu macam-macam, si anu pernah menggibah ulun, si anu pernah menzalim ulun. Nah, dipanggil semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang pernah menzalim si yang ditanya tadi. Dipanggil. Sampai anak kita pun dipanggil. Ini anak, ya Allah, dia pernah mengambil uang saya. Ujarna anak, ulunnya anak pian bah. Al-Quran menyatakan pala ansab, tidak ada lagi keturunan pada hari itu. Nah, ada tahu anak, ada tahu bini, yang penting seorang selamat. Para muhibbin rahimakumullah. Sesudah selesai itu, Allah menyeru kepada penduduk mahsyar, wahai mahsyar, penduduk mahsyar, aku sedang menghisap fulan bin fulan. Sekarang siapa ada yang merasa dia zalimi, hendaklah datang kemari. Nah, datang saya kong, ya Allah, ini pernah menzalim aku, ini pernah menggibah aku, ini pernah mengadu domba aku, ini pernah mengambil hartaku. Datangan pulang orang bejurut. Datangan. Sampai-sampai ada orang yang datang ke sana, ya Allah, ini fulan ada hak lawan ulun. Ujar kita, siapa? Ada kenal itu ya Allah. Ujar si fulan tadi, ya Allah, dia pernah melihat ulun berbuat munkar, tapi dia tidak menegur ulun. Ulun berbuat munkar, dia membiarkan ulun berbuat munkar. Akhirnya ulun jadi berdosa karena dia kada menegur. Masuk juga itu. Makanya kalau kita melihat suatu kemunkaran, sesuatu yang dilarang oleh Allah, kita melihat, kalau kita kada sanggup menegur, ya kasih tinggalkan. Jangan begana melihati. Nah, bila kita melihati, kita akan disiritnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi yang berbuat munkar ini bini seorang, anak seorang, maginnya. Ini nang orang nang kada kita kenal. Melihat orang menyaung hayam, patuh ada orangnya. Empat dia melihat. Di hari kiamat datang dia menagih karena kita kada menagur inya. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanbaghi li ahadin ay yadkhulal jannah wa wahidun min ahlin nar yatlubuhu bi mazlimah ila akhir. Tidak pantas seseorang masuk surga sedangkan ada orang ahli neraka yang punya kezaliman kepada dia. Jadi orang yang masuk surga itu orang yang bujur-bujur bersih daripada kezaliman-kezaliman. Makanya makin banyak kita masalah, makin lambat urusannya. Makin banyak yang kita kuasai daripada dunia ini, makin berat urusannya. Abdurrahman bin Auf, sahabat 10 Rasulullah yang dijamin masuk surga.
dia terlambat daripada yang lainnya selama 500 tahun. Kenapa? Karena dia paling banyak mempunyai harta. Tentulah apa hitungannya? Abdurrahman bin Auf, padahal sudah dijamin masuk surga, dikatakan masuk surga, terdudi daripada sahabat-sahabat 10 yang lainnya 500 tahun karena banyaknya urusan waktu hisab itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, akhirnya Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat indahu mazlimatun li akhihi min irdihi aw syai' falyatahallalhu qabla an yakuna dinarun wala dirham." Siapa-siapa yang ada merasa menzalim saudaranya, baik itu pribadi atau yang lainnya, hendaklah dia minta halal sebelum datang hari yang tidak ada lagi dinar dan dirham. Artinya, kalaukah ini caranya, kita hendaknya sebelum meninggalkan dunia, kita mesti minta halal dahulu kepada orang-orang yang pernah kita aniaya. Kita kembalikan dulu harta-harta orang yang pernah kita ambil dengan jalan yang tidak benar. Kita selesaikan urusan-urusan kita dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mati dalam keadaan bersih daripada sangkut paut dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah di akhirat, kan ada lagi istilah maaf-maafan, semuaan untuk mencari kepentingan seorang. Para muhibbin rahimakumullah, Imam Ghazali mengatakan seseorang itu wajib mengingat-ingat dirinya. Satu, tentang harta. Ini hartanya aku di mana bulihi dulu nih. Sapida ini duitnya semalam menjual banih mengatam bahkan apa-apaan itu. Nang ini sepeda motor di mana bulihi duitnya. Nah, kita wajib mengingat-ingat itu. Sehingga apa? Kalau ada yang kita ragu-ragu tentang kehalalannya atau kita ada merasa merugikan orang lain, kita ganti dan kita minta halal kepadanya. Itu termasuk bagian daripada syarat tobatnya seseorang. Nah, para muhibbin rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan, hidayah dan petunjuk untuk selalu berada di jalan yang lurus. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله. نستغفر الله. لا إله إلا الله. نستغفر الله. لا إله إلا الله. نستغفر الله. لا إله إلا الله. ونتوب إلى الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه.